warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah, Prodi PLB kelas 4B. Nah, di sini saya akan membuat video tentang media pembelajaran untuk anak ABK. Yang selanjutnya, saya akan membacakan PPI atau Program Pembelajaran Individual. Nah, di sini ada yang pertama, biodata anak. Nama Adi Bima Setia. Tempat tanggal lahir Batang, 14 Maret 2008. Jenis kelamin laki-laki. Nama orang tua, nama ayah Agus Purnomo. Nama ibu Suci Lestari. Anak ke-1. Pekerjaan ayah PNS, pekerjaan ibu ibu rumah tangga. Bidang kesulitan slow learner. Tingkat pendidikan sekolah dasar atau SD. Sekolah di SD Negeri Luar Biasa Batang. Yang kedua, kemampuan yang diharapkan dari anak. Yang pertama, anak dapat mengenal jenis dan fungsi dari panca indera. Yang kedua, dapat membedakan jenis dan fungsi panca indera. Kemudian yang ketiga, kemampuan nyata yang dikuasai, yaitu mengerti jenis panca indera, namun belum menghafal secara baik mengenai jenis dan fungsi dari panca indera. Yang keempat, tujuan umum, tujuan jangka panjang. Siswa dapat memahami jenis panca indera dan fungsinya dengan baik. Yang kelima, ada tujuan khusus, tujuan jangka pendek. Siswa dapat mengenal fungsi dan jenis dari panca indera. Yang keenam, materi pembelajaran. Materinya tentang panca indera. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Metode menggunakan media pembelajaran. Yang kedelapan, media dan sumber. Yang pertama ada papan tempel. Kemudian ada gambar-gambar panca indera. Dan yang ketiga, fungsi dari panca indera. Yang ke-9, tempat pelajaran di kelas. Yang ke-10, alokasi waktu. Dilakukan mulai dari 1 Juni sampai 30 Juni 2022. Dilakukan sebanyak 9 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 30 menit. Yang ke-11, kegiatan belajar. Kegiatan belajar dilakukan secara terintegrasi dan kontinu, namun perlu dilakukan 1 minggu 2 kali selama 30 menit dalam 1 bulan untuk mencapai tujuan. Anak dapat mengenal jenis dan fungsi panca indera. Dalam kegiatan, guru memberikan bantuan khusus, namun diprioritaskan anak bisa dengan sendiri. Yang kedua, kegiatan belajar akan dimulai pertama yaitu pengenalan panca indera, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan masing-masing fungsi dari panca indera tersebut. Kemudian mengaplikasikan pada media pembelajaran. Yang ke-12, penilaian. Yang pertama, ada prosedur penilaian. Penilaian kemampuan Adi dilakukan selama proses latihan dan pelajaran berlangsung dan pada masa akhir latihan. Yang kedua, jenis dan alat pelatihan. Penilaian akan dilakukan dengan tes perbuatan, tes lisan, dan tes tertulis. Tes perbuatan dilakukan pemberian tugas pada Adi untuk menempelkan jenis panca indera ke dalam papan tempel yang sudah disediakan. Tes lisan dilakukan proses pelajaran atau latihan secara lisan dari guru dengan siswa. Tes tertulis dilakukan dengan pemberian soal di kelas atau di lembar soal. Yang kemudian, tabel. Materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengenal panca indera. Keadaan sekarang, anak mengerti jenis panca indera, namun belum menghafal secara baik mengenai jenis dan fungsi dari panca indera tersebut. Sasaran, anak mampu menghafal dan sekaligus memahami fungsi dan jenis dari panca indera. Alat peraga, gambar,
dan fungsi panca indera serta papan tempel. Cara pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar akan dimulai pertama yaitu pengenalan panca indera, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan masing-masing dari fungsi panca indera tersebut, kemudian mengaplikasikan ke dalam media pembelajaran. Tanggal diselesaikan 1-30 Juni 2022. Sekarang kita lanjut dengan media pembelajarannya. Nah, seperti yang di PPI tadi, di sini media pembelajarannya menggunakan papan tempel. Kemudian ada panca indera, ini gambar panca indera. Kemudian ada fungsinya dari panca indera tersebut. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan. Ini adalah papan tempel yang bertuliskan yang di atas panca indera. Kemudian yang di sebelah sini ada nama panca indera. Yang di sebelah sini ada fungsi panca indera. Nah, yang selanjutnya ini adalah macam-macam gambar dari panca indera. Yang pertama ada mata, yang kedua ada hidung, yang ketiga ada telinga, yang keempat ada lidah, kemudian ada tangan. Yang selanjutnya ada fungsi-fungsi dari panca indera. Yang pertama ada penglihatan, yang kedua penciuman, yang ketiga pendengaran, yang keempat perasa, yang kelima peraba. Nah, sekarang kita akan belajar memasangkan antara panca indera dengan fungsinya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai panca indera dan fungsinya. Yang pertama ada mata. Mata merupakan panca indera. Nah, fungsi dari mata adalah untuk indera penglihatan. Jadi mata untuk melihat. Pasangan dari panca indera mata, fungsinya yaitu untuk penglihatan. Yang kemudian ada hidung. Hidung. Ini adalah panca indera. Fungsinya untuk indera penciuman. Jadi hidung adalah panca indera yang fungsinya untuk indera penciuman. Yang selanjutnya ada telinga. Telinga. Telinga merupakan panca indera dan telinga adalah panca indera yang fungsinya sebagai indera pendengaran, untuk mendengarkan. Gitu ya, anak-anak. Kemudian dilanjut lagi ada lidah. Lidah ini merupakan panca indera. Panca indera ini fungsinya yaitu sebagai indera perasa. Untuk merasakan makanan, kita bisa merasakan manis, asin, pahit, manis. Itu karena kita mempunyai panca indera yang berupa lidah sebagai indera perasa. Yang selanjutnya ada tangan. Tangan merupakan panca indera. Nah, tangan adalah panca indera dan fungsinya yaitu untuk indera peraba. Jadi kita bisa merasakan sesuatu itu karena kita mempunyai indera peraba. Nah, yang selanjutnya tugas anak-anak adalah menyocokkan antara nama panca indera dengan fungsinya. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan papan dengan alat perekatnya. Nanti prosesnya adalah anak-anak menempelkan entah itu nama panca inderanya atau fungsinya. Nah, jadi selama pembelajaran tadi mengenai panca indera dan fungsinya, apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah, mari kita lanjut mengaplikasikan kepada
papan pembelajaran. Cara pembelajarannya adalah, misalkan ibu guru menempelkan nama panca indera ini gambar telinga. Nah, nanti anak-anak menyusun atau menempelkan fungsi dari panca indera telinga tersebut. Misal, ini ibu kasih fungsinya 5, nanti anak-anak memilih 1. Jadi, fungsi dari panca indera telinga adalah sebagai indera pendengaran. Ditempel di sini. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya lagi, panca indera yang fungsinya sebagai indera penglihatan adalah sebagai indera penglihatan, berarti untuk melihat yaitu mata. Ditempel yang gambar mata. Kemudian dilepas lagi. Panca indera lidah ini fungsinya buat apa tadi? Buat indera perasa, ya, buat merasakan makanan. Selanjutnya, panca indera yang berfungsi untuk indera penciuman, mencium bau, itu adalah hidung. Nah, kita tempel yang gambar hidung. Selanjutnya, panca indera tangan. Nah, fungsinya sebagai indera peraba, ditempel yang indera peraba. Nah, seperti ini. Nah, tadi merupakan media pembelajaran yang saya buat, yaitu menggunakan papan serta gambar panca indera dan fungsinya. Cara mengaplikasikannya yang tadi saya terangkan. Sekian tugas ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.